Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi menambah kuota BBM Pertalite tahun 2023 seiring dengan meningkatnya aktivitas masyarakat. Namun penyaluran BBM bersubsidi masih berpotensi salah sasaran jika pembelian BBM bersubsidi jenis Pertalite tidak segera dibatasi dan diatur dalam revisi Perpres nomor 191 tahun 2014. Pemerintah melalui Badan Pengatur Hilir Migas atau BPH Migas menambah kuota BBM Pertalite seiring pemulihan ekonomi dan meningkatnya aktivitas masyarakat. Penambahan kuota Pertalite sebesar 2,6 juta kiloliter menjadi 32,56 juta pada tahun ini dari yang sebelumnya 29,9 juta pada tahun lalu. Sejumlah pengamat energi menilai kuota BBM Pertalite cukup untuk tahun 2023 jika masyarakat membeli BBM sesuai kemampuannya dan tidak ada migrasi pengguna BBM non-subsidi ke BBM jenis Pertalite yang disubsidi oleh pemerintah. Namun, penyaluran BBM subsidi masih berpotensi salah sasaran jika belum ada revisi Perpres nomor 191 tahun 2014 tentang penyediaan dan pendistribusian dan harga jual ecer bahan bakar minyak. Pertalite dan solar ini kan sasarannya adalah untuk masyarakat yang berhak atau yang memang berhak disubsidi begitu ya. Sehingga kalau masyarakat yang sudah berpendapatan cukup mestinya ke jenis BBM RON yang di atas Pertalite atau di atas RON 90. Nah kalau kemudian ada kesadaran kolektif mudah-mudahan bisa cukup sampai di 31 Desember 2023 begitu Mas. Dalam sistem distribusi yang terbuka seperti BBM tadi, maka akan sulit untuk bisa melakukan itu tepat sasaran atau tidak itu ya. Dan lebih banyak tidak tepat sasaran tadi. Nah, maka cara untuk mengurangi ketidaktepatan sasaran tadi itu melalui aturan perbaikan Perpres tadi itu ya. Perpres ini kan sesungguhnya tidak diputuskan berdasarkan dengan DPR, cukup Presiden itu ya yang tanda tangan tadi, tapi kenapa nggak segera diperbaiki atau tidak ada kebutuhan untuk itu? Saya kira saya nggak tahu juga alasan pemerintah apa gitu ya. Berbeda dengan Pertalite, kuota solar untuk tahun 2023 sedikit berkurang dari posisi tahun lalu sebesar 17,8 juta kiloliter menjadi 17 juta kiloliter tahun ini. Direktur Reforminer Komaydi Notonegoro menilai pengurangan ini karena ekspektasi perlambatan ekonomi yang dapat mengurangi permintaan solar. Sementara pengamat energi UGM Fahmi Radi menilai penurunan kuota solar mencerminkan komitmen pemerintah untuk memperketat distribusi solar supaya tepat sasaran. Harapannya, revisi Perpres 191 tahun 2014 juga mengatur pengawasan dan mekanisme distribusi dan penyaluran BBM subsidi supaya tepat sasaran, termasuk tindakan tegas dari aparat keamanan jika terjadi penyelewengan. Saya kira kombinasi ya, Mbak. Ada pembatasan juga di satu sisi, tapi di sisi lain juga kemungkinan terkait dengan asumsi bahwa di tahun 2023 masuk ke resesi global begitu ya, yang kemudian aktivitas ekonomi tentu sedikit melambat dibandingkan sebelumnya. Sementara kalau solar ini Mbak Mercy lebih terkait dengan aktivitas ekonomi karena berkaitan dengan distribusi barang dan jasa ya Mbak. Jadi yang pakai kan biasanya truk-truk yang di jalur Pantura itu kalau di Jawa Mbak Mercy. Ini adalah mendistribusikan barang dari Jakarta misalnya ke Surabaya atau sebaliknya. Sehingga kalau ada asumsi ekonomi growth-nya turun, mungkin juga konsekuensinya adalah sampai ke kebutuhan solar untuk distribusi barang dan jasa. Tidak hanya BPH Migas itu ya, karena BPH juga sangat terbatas, sehingga perlu aparat kepolisian yang itu kan ada di berbagai daerah itu bisa dilakukan. Syaratnya harus ada Perpres tadi. Tanpa ada Perpres itu ya, maka penyelewengan dan juga penyalahgunaan solar yang tidak tepat sasaran itu akan selalu terjadi gitu ya. Dalam jangka pendek, Fahmi Radi menilai pengguna BBM bersubsidi dapat dibatasi berdasarkan jenis kendaraan. Menurutnya, pengguna sepeda motor, angkutan umum, dan truk roda 4 menjadi prioritas sasaran BBM subsidi dan dapat disediakan lewat jalur khusus di SPBU. Usulan ini berbeda dengan wacana pembatasan pengguna Pertalite berdasarkan sisi atau kapasitas mesin kendaraan.
Sementara menurut Komaydi Notonegoro, pembatasan pengguna BBM berdasarkan jenis kendaraan lebih mudah implementasi teknisnya, namun kurang menguntungkan dari aspek politis karena berpotensi menurunkan elektabilitas pengambil kebijakan jelang pemilu 2024. Dari Jakarta, Mercy Wijaya, Media Group Network.